Bab 44. Yemo tersenyum, aku akan mengurus ini, kakak kedua. Jika kau menemukan orang seperti itu lagi, bunuh mereka semua. Tentu saja, Yemo tahu mengapa mereka datang dan pergi. Mungkin, kedua orang yang diancamnya dari Sekte Hong Martial telah menyebarkan berita itu, dan itu terkait dengan itu. Untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang ini yang menyelidikinya. Dia hanya perlu mencari waktu untuk mengumpulkan sejumlah pajak dari mereka. Yu Miaodan melihat bahwa Yemo telah menangani hal ini, dan merasa yakin. Ia berbalik dan berkata, Presiden Ye, saya rasa jika kita berhasil membeli tanah ini, kita tidak akan mengalami banyak masalah. Jika kita mengembangkan bisnis kita, saya rasa orang lain mungkin akan iri. Meskipun Yu Miaodan tidak mengatakan siapa orang-orang ini, Yemo mengetahuinya dengan jelas. Meskipun Luse dan Vietnam belum melakukan apapun, sulit untuk mengatakan apakah akan tetap seperti itu di masa mendatang. Saudari Yu, tunggu sampai Saudari Yuehua tiba, baru kalian bisa membahas rencana khusus tentang cara membeli tanah itu. Lihat apa kata mereka. Yemo juga percaya bahwa masalah itu harus segera diselesaikan, kalau tidak, itu akan selalu menjadi ancaman tersembunyi. Su Ping mengangguk dengan serius dan berkata, Saudara ketiga, saya yakin begitu kita menjadikan ular mengalir sebagai tanah kita, kita dapat mendirikan sekte tersembunyi lainnya. Tidak, kita akan mendirikan sekte tersembunyi publik. Biarkan semua orang tahu kemakmuran ular mengalir. Yu Miaodan tersenyum, kata-kata kakak kedua agak terbatas. Aku yakin suatu hari nanti kita dapat mempertimbangkan untuk membangun Flowing Snake menjadi kota seperti pedesaan. Kita dapat mengadakan pesta yang megah. Saat itu, kita dapat menyebut tempat ini kota Luo Yue. Ye Mo tersenyum. Jika dia sendirian, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mendirikan kota, tetapi sekarang, semakin banyak orang yang mengikutinya. Jika dia benar-benar dapat mendirikan kotanya sendiri, maka itu akan sangat hebat. Namun Ye Mo tidak merasa bahwa Flowing Snake adalah tempat yang bagus untuk membangun kota, tanahnya terlalu kecil. Hal lainnya adalah kekuatannya terlalu lemah, dia bahkan belum menyelesaikan pembangunan fondasi. Mudah untuk mengatakannya, tetapi membangun kota lebih sulit daripada mencapai langit. Terlepas dari apakah dia memiliki pasukan, sebuah bom selalu dapat tiba-tiba menghancurkan semuanya. Sebenarnya, Ye Mo memiliki rencana yang lebih besar, tetapi kekuatannya masih terlalu lemah. Jika kekuatannya mencapai tahap tertentu, maka ia dapat membangun kota besar dan membentuk formasi pertahanan. Meskipun formasi pertahanan itu akan menjadi sampah di alam kultivasi, itu akan baik-baik saja di bumi. Ye Mo juga tahu bahwa itu hampir mustahil. Bahkan jika ia dapat mencapai pembentukan fondasi, lalu bagaimana? Apakah ada batu roh dimanapun? Bagaimana dengan bahan formasi? Mengesampingkan pikiran-pikiran itu, setelah Ye Mo selesai membahas hal-hal spesifik, telepon di ruang rapat berdering. Yu Miaodan mengangkat telepon dan mendengarkan, lalu wajahnya berubah drastis. Yang Jiu dan Fang Nan dipukuli saat mereka memeriksa ular mengalir, mereka terluka parah. Xiao Huo berkata bahwa mereka yang memukul Han Zai adalah dari militer. Banyak polisi juga datang ke ular mengalir, jadi mereka tidak membalas, kata Yu Miaodan, sambil meletakkan teleponnya. Ye Mo berdiri, kakak Yu, persiapkan perusahaan untuk Kingsway, aku akan pergi melihatnya. Kingsway akan bertanggung jawab penuh atas perusahaan mulai sekarang. Kingsway, aku serahkan ini padamu, aku akan keluar sebentar. Ning Kingsway mengangguk, pergilah, aku akan mengurus semuanya di sini untukmu. Ye Mo datang ke tempat kejadian. Fang Nan dan Yang Jiu ditodong senjata api, dikelilingi oleh 20 orang berpakaian kamuflase. Ada juga lebih dari 10 polisi yang berdiri di samping. Semua orang membawa senjata, dan suasananya tegang. Han Zai tergeletak di tanah, kakinya berlumuran darah. Ada juga seorang pemuda di sampingnya, tetapi dia terkena peluru di jantungnya dan meninggal. Saudara Ye, bos besar. Ye Mo telah tiba, jadi Fang Nan dan Yang Jiu menyapa. Ye Mo mengangguk dan menatap dingin ke arah orang-orang di sekitar mereka. Dia menunjuk kedua pria di tanah, apa ini? Fang Nan berkata, orang-orang ini mengatakan mereka dari barat perbatasan, mereka ingin masuk ke gedung kami untuk mencari. Jadi kami menghentikan mereka. Namun mereka tidak masuk akal, mereka membunuh Jian Liang dan menembak Han Zai. Tepuk, 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 sebuah suara suram berkata, akhirnya, ada yang berani bicara. Kalau tidak ada yang datang, kami kan sudah langsung masuk dan membunuh siapa saja yang berani menghalangi jalan kami. Ye Mo menatap dingin ke arah laki-laki berpakaian kamuflase ini, rencananya menunjukkan bahwa dia adalah seorang perwira. Kau sangat sombong, apakah kau membunuhnya? Siapa yang memberimu izin untuk membunuh orang di sini? Kata Ye Mo dingin. Petugas surat perintah ini mengamati Ye Mo dan berkata dengan dingin, apakah aku perlu izinmu untuk membunuh? Jika ada orang lain yang mencoba menghentikanku, aku akan membunuh mereka semua. Jangan bilang ini bukan tanahku, ini juga bukan tanahmu. Di Flowing Snake, siapapun yang lebih kuat, lebih baik. Sekarang, aku lebih kuat darimu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mencengkeram lehernya dengan erat tetapi dia tidak bisa menghentikan darah yang mengalir keluar. Dia menatap Ye Mo dengan ngeri, dia tidak menyangka seseorang benar-benar berani menyerangnya. Dia hanya melihat tangan Ye Mo bergerak sedikit. Berani sekali kau membunuhku. Meskipun ia ingin mengatakannya, kata-katanya tertahan di tenggorokannya. Selam sang perwira terjatuh dan meninggal di tanah dengan mata terbelalak karena tak percaya. Ye Mo berkata dengan jelas, sepertinya aku lebih kuat darimu. Para prajurit di sekitar mereka bereaksi cepat dan mengangkat senjata mereka. Selus darah berceceran di udara, dan ketiga pria yang mengangkat senjata mereka semua tangannya terpotong. Senjata itu jatuh ke tanah dan begitu pula mereka dengan wajah pucat. Ye Mo mengamati mereka dan berkata dengan dingin, alasan mengapa aku belum membunuh ketiga orang ini adalah karena aku belum memberitahu kalian peraturanku. Peraturanku adalah jika seseorang berani menodongkan senjata padaku, aku akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu.
Dan, jika seseorang berani membunuh siapapun di Flowing Snake, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Tidak seorang pun melihat bagaimana Ye Mo menyerang. Semua orang di lokasi itu terdiam. Melihat 3 orang secara misterius kehilangan tangan, yang lainnya menurunkan senjata mereka. Bahkan Yang Jiu dan Fang Nan pun terkejut. Ye Mo berani membunuh seorang perwira militer. Meskipun ini adalah ular mengalir, semua orang tetaplah penduduk Tiongkok. Kekuatan pemuda itu terlalu tidak masuk akal. Seolah-olah dia hanya perlu menggerakkan tangannya, dan dia bisa membunuh tanpa terlihat. Seorang pria berusia 30-an maju ke depan dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, letakkan senjata kalian. Bahkan jika pria ini tidak mengatakannya, semua orang pasti sudah meletakkan senjata mereka. Setelah ini, dia berjalan ke Ye Mo dengan caranya sendiri, kami datang dari barat perbatasan, aku Li Dong. Kau sangat kuat, kau pasti seorang kultivator bela diri kuno. Apakah karena kau kuat atau karena kau berasal dari sekte tersembunyi sehingga kau dapat membunuh perwira kami? Bahkan jika kau membunuh kami semua, apakah kau pikir tempat kecil ini dapat menghentikan pasukan kami? Ye Mo berkata dengan jelas, jadi, kalau begitu, kamu seharusnya menjadi orang yang membunuh orang-orang kami, kan? Saat kamu melepaskan tembakan, haruskah kami mengangkat tangan dan menunggu untuk dibunuh? Bagaimana bisa dibandingkan? Kami datang ke sini untuk menangkap orang, membunuh orang secara tidak sengaja adalah hal yang biasa. Jika kami benar-benar ingin menembak, apakah hanya akan ada satu orang yang mati? Tidakkah menurutmu semua orang di sini akan mati? Selain itu, Sersan Liao hanya membunuh orang biasa, tetapi kamu membunuh seorang perwira. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, kamu tidak berhak membunuhnya. Li Dong berkata dengan wajah merah padam. Nada bicara Ye Mo tajam, membunuh adalah kesalahan. Jadi, itu berarti kau lebih baik dari yang lain. Maaf, di Flowing Snake singkirkan sikap sombongmu. Di sini semua orang setara. Siapa yang membunuh, dialah yang membayar. Minggirlah, kau tidak diterima di sini. Jika kau mengganggu lagi, aku akan menendangmu keluar. Aku tidak peduli siapa dirimu. Bahkan jika kau membunuhku sekarang, aku akan tetap mengatakan kau pantas dihukum mati karena membunuh seorang perwira militer. Kami datang untuk menangkap Guo Qi dan Fang Wei, katakan padaku, apakah mereka berdua ada di sini? Aku bisa pergi, tetapi setelah itu, aku akan kembali dengan tank dan rudal. Nada bicara Li Dong juga berubah lebih gelap. Dapat dilihat bahwa tidak peduli seberapa kuat Ye Mo, dia masih takut mati. Ye Mo mencibir, minggir. Katakan pada perwiramu bahwa aku akan membawa Guo Qi dan Fang Wei ke sini. Dan tentang Qiu Zifei, katakan padanya untuk membersihkan lehernya agar aku bisa memotongnya. Jika Kapten Lu terluka sedikit pun, bahkan Han Zhaixin tidak akan bisa menyelamatkannya. Apa? Direktur Han. Li Dong terkejut dengan kata-katanya. Dia adalah seseorang yang mengenal Direktur Han dan bisa memanggil namanya, dia tidak mungkin orang yang sederhana. Siapa kau? Nada bicara Li Dong tidak sekeras sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang bersikap begitu dominan setelah membunuh seorang perwira. Katakan pada petugasmu untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Meskipun Ye Mo menghargai keberanian Li Dong, dia tidak menyukai sikapnya yang bertindak lebih baik daripada orang lain. Dia datang dari alam kultivasi. Di sana, jika orang lebih kuat darimu, mereka merasa lebih tinggi darimu, dan Li Dong ini melakukan hal yang sama. Apakah kau Ye Mo? Beijing Ye Mo. Wajah Li Dong berubah. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Orang-orang di belakang Li Dong menatapnya dengan kaget. Apakah Ye Mo sangat terkenal? Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentangnya? Mengapa Kapten Li memperlakukannya seperti itu? Namun, meskipun mereka tidak tahu siapa Ye Mo, mereka tahu bahwa dia bukan orang biasa. Selain itu, semua orang tahu siapa Direktur Han, dan pemuda itu memanggilnya dengan nama lengkapnya. Li Dong sangat terkejut. Orang lain tidak tahu siapa Ye Mo, tetapi dia tahu. Dia berasal dari keluarga Li Beijing. Dan, meskipun dia berasal dari cabang, keluarga Li membuat aturan yang jelas bahwa Ye Mo adalah orang yang harus mereka dekati. Siapapun yang menyinggung Ye Mo, akan dikeluarkan dari keluarga Li. Memikirkan hal ini, Li Dong mulai berkeringat. Meskipun dia tidak takut mati, dikeluarkan dari keluarga akan sangat memalukan. Perwira Liao mungkin sudah meninggal, seperti Song Qiming yang terbunuh secara misterius. Semua orang tahu bahwa itu mungkin Ye Mo, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Seorang perwira biasa tidak ada apa-apanya. Itu mungkin tidak akan mengubah apapun. Namun, cukup lucu, dia masih berusaha membuat Ye Mo membayar dengan nyawanya dan melaporkannya. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia terlalu naif. Bahkan jika Ye Mo tidak sekuat itu, bisakah pasukan mereka benar-benar datang ke Flowing Snake? Itu bukan tanah Cina. Jika pasukan mereka datang, akan ada perang. Sekarang, bukan hanya Sersan Liao yang mati sia-sia, tetapi Qiu Zifei juga berakhir. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Qiu, mereka tidak sekuat keluarga Song di masa jayanya. Dia tidak menyangka Guo Qi dan Lu Lin mengenal Ye Mo. Ini tidak sesederhana kelihatannya lagi, ini berarti keluarga Qiu telah menyinggung Ye Mo. Itu adalah pertarungan antara keluarga Qiu dan Ye Mo. Jika dia campur tangan, dia hanya akan menjadi pion. Ye Qianbei, maaf, kami hanya mengikuti perintah. Kami tidak bermaksud menyinggungmu. Guo Qi dan Fang Wei membunuh seorang perwira setingkat kolonel, ini bukan sesuatu yang bisa kuputuskan. Li Dong berkeringat. Dia tahu itu adalah pertempuran antara para dewa dan dia telah terlibat. Dia mati-matian memikirkan cara untuk memperbaiki situasi. Ye Mo mencibir, oh, kok aku bisa mendengar hal yang berbeda dari yang kau katakan. Orang itu, Qiu Zifei, menggunakan mabuk sebagai alasan untuk menyerang Kapten Lu. Kolonel dan perwira itu malah membantunya, dan mencoba memaksa Kapten Lu untuk setuju. Guo Qi membantu Lu Lin melawan dan membunuh bajingan itu. Apa? Li Dong segera menyadari bahwa dia dan rekan-rekannya sedang diperalat. Tidak heran mereka secara khusus memilihnya untuk menangkap Guo Qi.
Mereka takut jika berita itu tersebar, keluarga Li hanya bisa dipaksa untuk membantu keluarga Qiyu. Pada saat itu, Li Dong merasa seperti menelan lalat. Meskipun dia tahu bahwa Guo Qi pasti telah membunuh dengan sengaja dan tidak hanya membantu melawan, itu tidak penting lagi. Dia sedang dimanfaatkan dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Tidak apa-apa jika Sersan Liao meninggal, dia telah berusaha memanfaatkannya. Namun, tiga saudara yang kehilangan senjata mereka adalah tanggung jawabnya. Meskipun itu adalah cerita sepihak yang datang dari Ye Mo, secara komparatif, dia lebih mempercayai Ye Mo. Kata-kata Qiyu Zifei mencurigakan. Terlebih lagi, dengan status dan kekuatan Ye Mo, dia tidak perlu berbohong tentang hal sekecil itu. Jika dia ingin menyelamatkan Guo Qi dan Fang Wei, yang harus dia katakan hanyalah bahwa mereka adalah anak buahnya. Para prajurit Li Dong juga merasakan ada yang tidak beres. Mereka semua telah mendengar perkataan Ye Mo dan tampaknya perkataan itu berbeda dari apa yang dikatakan perwira Liao di awal misi. Ada sesuatu yang tampaknya tidak beres. Kapten Lu adalah salah satu dari sedikit kapten wanita, banyak orang telah mendengar tentangnya, bagaimana mungkin dia membantu orang lain membunuh perwira militer. Ye Qianbei, kali ini salahku. Aku seharusnya tidak datang menangkap orang tanpa melakukan penyelidikanku sendiri. Aku harus menyelamatkan saudara-saudaraku terlebih dahulu sebelum aku bisa bertobat. Li Dong meminta maaf dan menamparkan wajahnya sendiri 2 kali. Setelah itu, Li Dong berkata, bahwa ketiga orang ini segera ke rumah sakit, tangan mereka telah dipotong. Li Dong tahu dia hanya berpura-pura, tetapi dia tidak puas. Karena dia telah menyinggung Ye Mo, dia akan memastikan bahwa orang yang memanfaatkannya juga akan menderita. Selain itu bukan Ye Mo. Tian Yu, bajingan itu, memang punya niat jahat. Melihat para prajurit yang ganas datang dan pergi dengan putus asa, Ye Mo menghela nafas. Jika dia bukan Ye Mo, maka bahkan jika Li Dong tahu dia salah, dia akan tetap menangkap orang-orang ini tanpa ragu-ragu. Terkadang, dunia memang seperti ini. Meskipun ada hal-hal baik tentang Li Dong, dia masih memiliki kesombongan seperti anggota keluarga besar. Ye Mo tidak menyukainya. Dan, 2 tamparan terakhir jelas merupakan akting. Ini membuatnya memandang rendah hal itu. Namun terlepas dari itu, Li Dong memiliki rasa tanggung jawab dan ingat untuk menyelamatkan anak buahnya. Meskipun Ye Mo dapat menyembuhkan tangan mereka, dia tidak akan melakukannya untuk seseorang yang telah mengarahkan senjata padanya. Maaf, saudara Ye, kami merepotkanmu. Guo Qi dan Fang Wei sudah tahu ada orang yang datang untuk menjemput mereka dan berjalan keluar. Namun saat mereka keluar, Li Dong sudah pergi. Ye Mo tersenyum dan berkata, mungkin ini akan merepotkanmu, tapi aku tidak menganggapnya merepotkan. Kita akan pergi ke barak perbatasan di sore hari. Guo Qi ragu-ragu sejenak lalu bertanya, Kakak Ye, bagaimana kabar Xiao Qi? Xiao Qi. Ye Mo tercengang, dia tidak ingat siapa dia. Fang Wei segera berkata, Tuan, maksud saudara Guo adalah Qi Wanxing. Setelah Anda pergi, dia juga meninggalkan militer. Dia berkata kepada saudari Lu bahwa dia akan pergi mencari Anda dan sejak itu, kami tidak pernah berhubungan lagi jadi. Mendengar ini, bayangan wajah cantik Qi Wanxing muncul di benaknya. Ye Mo memperlakukannya seperti Ye Ling, seperti saudara perempuannya. Namun, dari sikapnya terhadap Ning Qingsui saat mencarinya di padang pasir, dia tahu bahwa perasaannya terhadapnya berbeda. Qingsui berkata bahwa dia telah pergi belajar ke luar negeri di Inggris, dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Ye Mo tertegun sejenak, lalu teringat bahwa Guo Qi sedang menunggu jawabannya. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, aku hanya melihatnya sekali setelah itu. Kudengar dia pergi ke Inggris, aku tidak tahu apa-apa lagi tentang itu. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda akan membawa saya dan saudara Guo ke barak perbatasan? Fang Wei teringat. Dia tahu bahwa Ye Mo tidak akan menyakiti mereka, tetapi dia tetap tidak bisa menahan rasa khawatir. Ye Mo mengangguk, kita akan pergi setelah makan siang. Mo Hai punya helikopter di sini, kita akan menggunakannya untuk sampai di sana. Hah, apakah kita benar-benar akan pergi? Tuan, jika kita pergi, bagaimana kita bisa hidup untuk kembali? Fang Wei bertanya dengan cemas. Iklan oleh Pub Future. Ye Mo tersenyum, jika kita tidak pergi, bagaimana kita akan menyelamatkan siapapun? Ya, kita harus menyelamatkan Suster Lu. Tunggu, Tuan, bahkan jika kita ingin menyelamatkannya, kita harus menyelinap ke sana. Jika kita muncul di sana begitu saja dan berharap bisa pergi dengan mudah, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Tanya Fang Wei. Apapun yang terjadi, aku akan pergi. Guo Qi mengepalkan tangannya. Fang Wei langsung berkata, saudara Guo, tentu saja aku juga ikut. Tapi kalau kita menyelinap ke sana, kurasa peluang kita akan lebih besar. Iya, Guo Qi menatap Ye Mo dengan bingung. Langsung masuk seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Ye Mo melambaikan tangannya, kita akan melakukannya dengan benar setelah makan siang. Pasukan khusus elang Guo Qi termasuk dalam Departemen Pasukan Khusus Zona Militer Xiang Yun. Meskipun saat itu merupakan era yang damai, pasukan khusus tersebut memiliki lebih banyak misi daripada prajurit biasa. Setiap zona militer akan memiliki pasukan khusus sendiri. Pasukan khusus ini berbeda dengan pasukan terbang Beijing, persyaratannya tidak seketat itu. Karena Li Dong belum memberitahu orang-orang di barak, helikopter Ye Mo tidak dapat mendarat langsung. Mereka harus mendarat relatif jauh, dan kemudian harus memanggil taksi ke zona militer. Namun, ketika mereka tiba, mereka dihentikan. Ye Mo tahu bahwa itu karena mereka tidak memiliki identitas, dan taksi tidak bisa masuk ke zona militer. Namun Ye Mo juga bisa melihat bahwa Li Dong tidak memberitahu mereka bahwa dia akan datang. Meskipun dia bukan orang yang hebat, Ye Mo percaya bahwa bahkan perwira tertinggi di zona militer tidak berani tidak menghormatinya. Akhirnya, dia dihentikan di pintu, yang berarti bahwa Li Dong tidak menyampaikan kata-katanya, niatnya jelas. Ye Mo mencibir. Li Dong tampak tidak benar. Dengan rencananya terhadap Ye Mo, dia melakukannya pada orang yang salah. Alasan Ye Mo menyuruh Li Dong memberitahu mereka bahwa dia akan datang adalah karena dia tidak ingin hal ini menjadi lebih besar.
Kegelapan ada di mana-mana dan dia bukanlah penyelamat, dia juga tidak ingin membasmi hal seperti itu. Dia tahu itu tidak mungkin. Dia hanya ingin menyelamatkan Lulin dan membatalkan perintah penangkapan untuk Fang Wei dan Guo Qi. Tidak apa-apa ketika Ye Mo turun, tetapi ketika Guo Qi dan Fang Wei turun, mereka langsung dikenali oleh para penjaga di pintu. Mereka mengangkat senjata, Ye Mo menunjukkan identitasnya. Dia datang untuk menyelamatkan orang, bukan untuk memulai pembantaian. Reaksi para prajurit itu sangat normal, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi meskipun mereka tahu, mereka akan tetap bertindak sesuai perintah. Tulisan kecil bertuliskan instruktur salju terbang muncul di depan mata mereka dan hampir membutakan mereka. Dia adalah instruktur pasukan khusus teratas, yang hanya setingkat di bawah jenderal. Meskipun dia tidak memimpin pasukan, statusnya masih ada. Direktur, silakan masuk. Kedua prajurit itu membungkuk, mereka tidak berani meragukan identitas Ye Mo. Siapa yang berani memalsukan identitasnya di zona militer? Tuan, Anda. Fang Wei merasa gugup saat Ye Mo langsung masuk, tetapi pemandangan ini membuatnya bingung. Ye Mo sebenarnya adalah seorang sutradara. Ye Mo tersenyum, biarkan aku mengantarmu masuk, dan aku akan berbicara dengan kepala perwiramu. Meski begitu, Ye Mo tetap berterima kasih kepada Han Zhaixin karena telah memberinya gelar kosong itu. Kalau tidak, dia hanya bisa berjuang untuk masuk. Ye Mo tidak ingin melawan para prajurit ini, tetapi kesabarannya hampir habis dan jika itu terjadi, dia akan membunuh tanpa ampun. Itu Guo Qi dan Fang Wei. Begitu mereka masuk ke area pasukan khusus, orang-orang segera mengenali mereka berdua dan melaporkannya. Beberapa memegang senjata dan mengepung mereka. Itu kamu, Instruktur Ye. Seorang mayor berjalan mendekat dan kebetulan melihat Ye Mo, jadi dia berlari menghampirinya dengan cepat. Kau Chen Hongzhe, kata Ye Mo dengan jelas. Dia kenal orang ini, dia pernah menyelamatkannya di padang pasir, Li Hu adalah rekan setimnya. Entah bagaimana, dia datang ke zona militer ini dan menjadi mayor. Seolah tahu Ye Mo tidak begitu menyukainya, Chen Hongzhe tertawa canggung dan berkata, karena zona militer ini kekurangan orang, aku dipindahkan ke sini. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku terakhir kali. Ye Mo melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Aku datang ke sini untuk mencari pemimpinmu, kenapa aku belum melihatnya? Melihat Guo Qi dan Fang Wei di belakangnya, Chen Hongzhe segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tahu betul tentang masalah Guo Qi, tetapi dia tidak menyangka Guo Qi mengenal Ye Mo, apalagi bisa membuatnya datang ke barak secara langsung. Jika kabar ini sampai ke Beijing, itu akan menjadi hal yang penting. Li Dong dan dia sama, mereka berdua tahu tentang Ye Mo. Bahkan tetua Han pun sulit meminta Ye Mo melakukan sesuatu, apalagi membiarkannya pergi sendiri. Tian Yu sudah pergi, itulah satu-satunya pikiran Chen Hongzhe. Apa yang kalian inginkan? Pemberontakan. Cepatlah bubarkan diri kalian. Chen Hongzhe berbalik dan berteriak kepada para prajurit dengan senjatanya. Jika para prajurit itu melihat Ye Mo sedang berbicara dengan Chen Hongzhe, mungkin mereka sudah akan melepaskan tembakan. Sekarang setelah Chen Hongzhe meneriaki mereka, mereka tampaknya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, Chen Hongzhe adalah instruktur mereka, mereka tidak berani untuk tidak mendengarkannya, jadi mereka pun pergi. Instruktur, saya akan mengantar Anda. Komandan Resimen Tian ada di tempat latihan karena instruktur sudah datang. Dia perlu mengawasi status latihan para prajurit, jawab Chen Hongzhe hati-hati. Ye Mo mengangguk, baiklah, bawa aku ke Tian yang baru saja kau bicarakan sekarang. Sulit dipercaya seseorang seperti dia berhasil mencapai komandan resimen. Ye Mo bukan orang bodoh, dia tahu bahwa alasan Qiu Zifei berani menyerang Lulin pasti karena ada yang mendukungnya. Jika hal seperti itu terjadi dan komandan resimen bahkan tidak mengetahuinya, dia bisa saja menelan ludah. Jika komandan ini mengetahuinya dan insiden ini masih terjadi, satu-satunya alasan adalah karena komandan mendukungnya. Seolah-olah dia bisa melihat penghinaan Ye Mo, Chen Hongzhe berkata, Panglima Tian bernama Tian Yoneng. Istrinya bernama Qiu Ping, dia mungkin berasal dari keluarga Qiu Beijing. Konon dia akan segera naik pangkat. Ye Mo segera mengerti apa yang sedang terjadi, dia yakin bahwa Qiu Ping dan Qiu Zifei memiliki hubungan darah. Namun, Chen Hongzhe juga bukan kasus yang sederhana. Meskipun dia sangat egois, dia tampak jauh lebih licik daripada Li Hu. Tidak heran dia naik pangkat lebih cepat daripada Li Hu. Dia tahu bahwa sangat mudah baginya untuk membantu Guo Qi, tetapi secara halus mengingatkannya pada kekuatan Tian Yoneng. Sepertinya dia hanya mengatakannya dengan santai, agar Tian Yoneng menyukainya, tanpa benar-benar menyinggung perasaannya. Guo Qi dan Fang Wei tercengang. Betapapun bodohnya mereka, mereka dapat melihat status Ye Mo. Chen Hongzhe adalah wakil instruktur batalion ke-7, dan bahkan orang seperti dia sangat menghormati Ye Mo. Tempat latihan batalion pasukan ke-7 sangat besar. Meskipun banyak orang sangat terkejut saat melihat Guo Qi dan Fang Wei, mereka tidak berani bergerak saat melihat Chen Hongzhe yang dengan hati-hati memimpin jalan. Guo Qi dan Fang Wei menjadi terkenal karena insiden tersebut. Terdengar tepuk tangan karena pertarungan yang seru. Instruktur Chen, Anda sudah di sini. Seorang petugas berjalan mendekat, tetapi langsung berhenti berbicara. Dia melihat Guo Qi dan Fang Wei di belakangnya. Guo Qi, Fang Wei. Beraninya kalian masuk ke zona militer seperti ini. Yu Yang, segera, seorang pria gemuk berusia 40-an telah berbalik dan melihat Guo Qi dan Fang Wei. Namun, dia juga berhenti berbicara di tengah jalan. Bukan karena dia melihat Ye Mo. Dia tidak mengenal Ye Mo, tetapi dia melihat Komandan Li berlari cepat mencari sesuatu. Sasaran yang dia tuju adalah seorang pemuda yang duduk bersama Guo Qi. Pria gemuk ini adalah Komandan Tian Yoneng. Meskipun dia cakap, alasan dia bisa mencapai jabatan itu sebagian besar karena keluarga istrinya. Bagi orang seperti dia, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Mo bukanlah orang sederhana. Komandan Li berlari ke arah Ye Mo dan bahkan Chen Hongzhe mengangguk dan membungkuk kepada Ye Mo. Dia merasa ada yang tidak beres, karena Chen Hongzhe tidak pernah melakukan hal itu kepadanya.
Yang lebih mengejutkannya adalah ketika Komandan Li berlari ke arah pemuda ini untuk memberi hormat. Tian Yoneng mengusap matanya. Apakah seorang panglima tertinggi, khususnya Panglima Li, memberi hormat kepada pria itu? Dia tidak perlu terlihat begitu hormat dan berhati-hati. Tian Yoneng merasakan naluri ketakutan. Ia membiarkan Qi Yuzifei menyerang Lulin karena ia telah melakukan penelitian sebelumnya, orang-orang ini tidak memiliki orang yang kuat untuk mendukung mereka. Mengapa ini terjadi dan Guo Qi memanggil seseorang sebesar ini? Ia yakin pemuda itu cukup dekat dengan Guo Qi, orang bisa tahu hanya dari cara mereka berjalan. Pikiran terakhir dalam benak Tian Yoneng adalah, semuanya sudah berakhir. Tian Yoneng segera mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Dia langsung teringat pada Susi. Keluarga Li adalah raksasa, tetapi bukan berarti semua orang takut padanya. Susi tidak takut pada keluarga Li. Susi berasal dari pasukan langit, dia tidak akan takut pada keluarga Li. Bahkan jika pemimpin keluarga Li, Li Mingyong, melihat Susi, dia harus menunjukkan rasa hormatnya. Jika itu adalah guru Susi, maka dia harus lebih hormat lagi. Jika dia menyuruh Susi berurusan dengan pemuda itu, maka bahkan Li Qianchai tidak dapat berbuat apa-apa. Dan, Susi harus melawan pemuda itu karena Guo Qi telah membunuh perwira yang dibawa Susi. Ini merupakan tamparan di wajah Susi. Tian Yoneng memikirkan hal ini, dan hampir tertawa. Itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, mengapa dia malah takut? Dia tidak dapat menahan diri untuk memuji dirinya sendiri karena begitu pintar. Komandan Li, Tian Yoneng. Sosok gemuk Tian Yoneng sangat lincah, dia segera berlari ke arah Li Qianchai dan membungkuk. Li Qianchai melambaikan tangannya dengan kesal dan menghentikannya berbicara. Dia tahu bahwa Ye Mo ada di sana karena Li Dong dan, meskipun Li Dong ingin menyakiti Tian Yoneng, dia tidak berani menyembunyikannya dari pamannya. Li Qianchai bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Li Dong, dia tahu terlalu banyak tentang Ye Mo. Bahkan keluarga Li tidak dapat menghentikan kekuatan Ye Mo, dan keluarga Li perlu memiliki koneksi dengan Ye Mo. Suatu kali, Li Qiuyang bertemu Ye Mo, mereka makan malam bersama dan dia cukup beruntung untuk membantu Ye Mo. Sekarang, dia adalah anggota penting keluarga. Kali ini, dia memiliki kesempatan yang sangat bagus, dia tidak ingin melepaskannya. Tepat ketika Ye Mo ingin berbicara, Tian Yoneng telah memotongnya dan itu membuatnya sangat kesal. Apakah kamu Li Qianchai? Li Qianchai sudah memberitahu Ye Mo siapa dia saat dia melihatnya. Sekarang Ye Mo bertanya lagi, dia merasa aneh, tetapi tetap menjawab dengan hati-hati. Ye Mo mengangguk dan berkata, aku pernah melihatmu sekali. Apakah instruktur Ye pernah melihatku sebelumnya? Li Qianchai terkejut. Dia tahu Ye Mo tidak akan mengada-ada, tetapi dia selalu di militer, bagaimana mungkin Ye Mo melihatnya? Meskipun dia sebenarnya ingin memanggilnya, saudara Ye, seperti Li Qiuyang atau Ye Qianbei, tetapi untuk saat ini, dia hanya bisa memanggilnya dengan gelar resminya, instruktur. Ye Mo tersenyum, setahun yang lalu, aku pernah mengikuti pelelangan di kuil Sisia di Gunung Wuliang. Aku bahkan menjual beberapa pil di sana. Saat aku masuk, aku melihat dua orang dari keluarga Limu. Apa? Li Qianchai tercengang. Kata-kata Ye Mo bagaikan kilat yang menyambar kepalanya. Meskipun keluarga Li juga merupakan bagian dari 5 keluarga besar, hanya keluarga Li dan Zhang yang memiliki orang-orang di sekte tersembunyi. Keluarga Zhang hanya memiliki Zhang Zihui, dan dia pada dasarnya tidak pernah tinggal bersama keluarga Zhang. Jadi keluarga Li adalah keluarga terhebat di Tiongkok karena mereka memiliki hubungan langsung dengan sekte-sekte tersembunyi, dan banyak anggota mereka yang akan dikirim ke sekte-sekte tersembunyi untuk berkultivasi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keluarga Li jauh melebihi kekuatan keempat keluarga lainnya, kecuali keluarga Zhang, jika mereka benar-benar memiliki Zhang Zihui bersama mereka. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa keluarga Li memiliki kekuatan di sekte-sekte tersembunyi, namun Ye Mo baru saja menyebutkannya dengan santai, dan ini membuat Li Qianchai sangat terkejut. Ada keluarga yang memiliki hubungan dengan sekte-sekte tersembunyi, tetapi mereka biasanya tidak akan terlalu terlibat atau pemerintah akan tersinggung. Tetapi keluarga Li bahkan dapat pergi ke pelelangan sekte tersembunyi, di mana orang dapat melihat dengan jelas hubungan mereka. Tunggu, jika Ye Mo tahu bahwa dia dan Li Qiuming telah pergi ke pelelangan maka itu berarti dia juga pergi. Kenapa dia tidak melihat Ye Mo? Dia bilang dia pernah menjual pil di sana. Hah? Li Qianchai kembali tercengang. Apakah dia orang yang menjual pil pengawet wajah dan kemudian mengambil wortel biru dari keluarga Xia? Pasti dia. Ye Mo melihat ekspresi Li Qianchai dan langsung tahu bahwa dia mengenalinya. Apa yang terjadi di masa lalu bukan lagi rahasia dan, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu menyembunyikannya. Hari itu di pelelangan, dia melihat seseorang yang mirip Li Qiuyang dan seseorang di sebelahnya yang memakai topeng, orang itu sepertinya adalah Li Qianchai. Kau. Li Qianchai tak dapat menahan kegembiraannya lagi, pil pengawet wajah harganya lebih dari 1 miliar. Jika Ye Mo adalah orang yang menjualnya, ia hanya perlu terus membuatnya dan kekayaannya akan cukup untuk membeli negara manapun yang ia inginkan. Ye Mo mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia menatap Tian Yoneng, yang mendengarkan dari samping. Ekspresi pria itu berubah dengan cepat. Jika keterampilan perseptifnya tidak begitu baik, dia tidak akan pernah berpikir bahwa pria gemuk ini adalah orang yang mengamuk karena ingin menangkap Guo Qi dan Fang Wei. Tian Yoneng tersenyum, penampilannya membuat orang berpikir bahwa dia benar-benar bahagia. Melihat percakapan Ye Mo dan Li Qianchai berakhir, Tian Yoneng segera berkata, Panglima Li, aku sudah menyiapkan jamuan untuk menyambutmu. Panglima Li, bolehkah aku bertanya siapa ini? Sebelum Li Qianchai sempat berkata apa-apa, Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu Tian Yoneng? Baru jam 2 siang dan kamu sudah mulai makan, tidak heran tubuhmu begitu besar. Kata-kata Ye Mo hampir membuat Tian Yoneng muntah. Dia memang gemuk, tapi itu tidak ada hubungannya dengan tubuhnya yang besar. Meskipun saat itu dia ingin memakan Ye Mo, dia tetap tersenyum hangat dan berkata, haha. Memang masih terlalu dini untuk makan. Ye Mo berkata tanpa sopan santun, karena masih terlalu pagi, bawa saja Kapten Lulin.
Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Wajah Tian Yoneng tampak agak basi, dan senyumnya agak dipaksakan. Bahkan jika Komandan Li akan menangkap seseorang, dia tidak bisa bertindak seperti ini. Ini menamparkan wajahnya. Dia telah menyetujui penangkapan Lulin, dan sekarang pemuda itu datang dan menyuruhnya melepaskannya tanpa memberinya alasan apapun. Bahkan jika Ye Mo ingin membebaskannya, dia perlu memberinya alasan agar itu masuk akal. Dia akan berkata, oh, begitukah? Aku akan segera meminta Lulin datang. Setelah itu, dia akan melaporkannya dan membiarkan orang lain yang bisa menanganinya menangani Ye Mo. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya bertanya lagi. Dia terlalu suka memerintah, dan pemuda itu bahkan belum memperkenalkan dirinya. Meskipun Tian Yoneng ingin marah, dia tidak berani. Siapa dia sampai Li Qianchai memperlakukannya dengan sangat hormat? Ya, ya. Tapi kasus Lulin agak serius, dia baru saja dipindahkan dan masih dalam perjalanan. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Kata Tian Yoneng hati-hati. Ye Mo mencibir, kalau begitu, bawa dia kembali sekarang juga. Aku akan membawanya pergi. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan memotong tanganmu. Jika dia kehilangan kuku, maka aku akan mengambil nyawamu. Kamu, Tian Yoneng adalah pria yang berpengalaman, tetapi dia tidak bisa menahan amarahnya. Pemuda itu terlalu sombong. Meskipun Li Qianchai tidak tahu apa yang telah terjadi, dia hanya melihat wajah Tian Yoneng dan berkata, Panglima Tian, saya yakin Anda harus melakukan apa yang dikatakan instruktur Ye. Oh, ya, iya. Tian Yoneng tidak menyangka Li Qianchai akan menyuruhnya mendengarkan pemuda itu tanpa mendengar alasannya terlebih dahulu. Siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa menjadi instruktur? Ayu Yang, segera bawa Lulin kembali ke barak. Tian Yoneng penuh amarah dan hanya bisa melampiaskannya pada anak buahnya. Melihat Yu Yang pergi, Tian Yoneng berbalik dan berkata kepada Li Qianchai dan Ye Mo sambil tersenyum, Lulin akan kembali paling lama 1 jam lagi. Kita bisa pergi melihat tempat latihannya. Tian Yoneng sedang merencanakan sesuatu. Meskipun Susi belum kembali, saat dia kembali, tempat pertama yang akan dia kunjungi adalah tempat latihan. Dengan begitu, dia pasti akan melihat Guoqi, dan saat Susi melihat Guoqi, dia akan mengamuk dan pemuda itu harus menghentikannya. Seperti ini, dia bisa melihat kedua pria itu bertarung habis-habisan. Pada saat ini, dia bersukacita karena Guoqi membunuh perwira Susi. Jika tidak, rencananya tidak akan berhasil. Meskipun dia berasal dari keluarga Qiyu, dia tidak percaya keluarga Qiyu akan bertarung dengan keluarga Li untuk mendapatkan menantu laki-laki. Li Qianchai memandang Ye Mo dan jelas bahwa dia akan mengikuti apa yang diinginkan Ye Mo. Tian Yoneng membawa mereka ke tempat latihan, orang-orang yang menonton menyingkir. Beberapa mengenali Li Qianchai, tetapi tidak tahu siapa yang ada di sampingnya. Ketika semua orang melihat Guoqi dan Fang Xi, mereka tercengang. Perburuan terhadap mereka masih berlangsung, tetapi dua orang yang dibawa oleh Komandan Tian sendiri dan Komandan Tian tampak sangat hormat. Guoqi dan Fang Wei tidak tahu apa-apa sekarang. Mereka bahkan tidak berani menebak apapun sekarang. Mereka hanya bisa diam-diam tinggal di belakang Ye Mo. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat Ye Mo sebenarnya, dia sudah mendengar Tian Yoneng mengirim orang untuk menangkap Lulin. Apa yang terjadi? Komandan Tian, mengapa kedua penjahat ini bisa masuk ke barak tanpa cedera? Begitu mereka masuk, sebuah suara dingin terdengar. Mendengar suara itu, Tian Yoneng bersorak gembira. Dia tahu siapa pemilik suara dingin itu. Dia tidak menyangka wanita yang tidak bisa berbicara selama 1000 tahun ini akan peduli tentang ini. Tian Yoneng terlihat sangat canggung, tetapi hatinya terasa jauh dari canggung. Wanita ini adalah saudari seperguruan Susi, Song Yangzu. Sejak saat wanita ini dan Susi datang ke militer, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia juga bagian dari pasukan langit, Tian Yoneng tidak pernah bergantung padanya. Jika pasukan langit tidak berkewajiban untuk datang mengajar di militer, wanita ini bahkan tidak akan datang. Ye Mo tanpa sadar menatap wanita yang berbicara itu. Usianya sekitar 24 atau 25 tahun. Nada bicaranya dingin, dan dengan temperamennya yang tenang, penampilannya yang tidak buruk, rambutnya yang panjang dan halus, dan kulitnya yang putih, dia bisa disebut kecantikan yang langka. Melihat Ye Mo menoleh, sekilas rasa jijik melintas di matanya saat dia segera kembali bersikap tenang. Dia menatap Tian Yoneng, jelas menunggu jawabannya. Tian Yoneng benar-benar berharap dia melawan Ye Mo. Bagaimana mungkin dia tidak menjawab? Namun, untuk saat ini, dia bertindak seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Ye Mo tidak tahu siapa wanita ini, tetapi dia melihat dengan jelas rasa jijik dan benci di matanya. Dia tidak tahu kapan dia telah menyinggung perasaannya, tetapi dia tidak peduli. Meskipun dia belum lama berada di sini, karena karakternya, dia telah menyinggung banyak orang, jadi dia tidak keberatan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan apapun, maka meskipun Anda bersikap malu-malu, Anda tetap akan dilecehkan. Dia tidak peduli apakah dia telah menyinggung perasaan orang. Dia peduli apakah dia dapat mengalahkan mereka. Wanita itu jelas-jelas sedang memperjelas bahwa dia punya masalah dengan Ye Mo saat itu. Wajah Ye Mo juga menjadi dingin, dan dia menyatakan dengan jelas, Tian Yoneng, Guoqi, dan Fang Wei telah dianiaya. Laporkan fakta ini segera, dan cabut perintah pengejaran untuk mereka. Laporkan pelaku sebenarnya. Aku tidak percaya kamu masih belum menemukan penyebab sebenarnya sampai sekarang. Tian Yoneng mengerutkan kening. Menurut orang ini dia ini siapa, seorang jenderal. Dia berbicara seolah-olah dia berhak memberi perintah. Melihat Tian Yoneng mengerutkan kening dan ragu-ragu, Li Qianchai sekarang mengerti bahwa alasan Ye Mo datang hari ini adalah untuk Guoqi dan Fang Wei. Melihat keduanya hampir berkelahi, Li Qianchai mundur selangkah dan memanggil Li Dong. Dia sangat ingin bertanya. Meskipun dia adalah seorang komandan dan beberapa tingkat di atas Tian Yoneng adalah komandan pasukan khusus dan dia tidak memiliki wewenang untuk memimpin mereka. Tepatnya, Tian Yoneng menanggapi langsung Han Zhaixin, dan Han Zhaixin juga memiliki banyak komandan, jadi dia tidak berada di posisi yang tepat untuk memberikan perintah kepada Tian Yoneng.
Komandan Tian, apakah kau akan membantu pelakunya? Saat Ye Mo melihat ini, wajahnya menjadi dingin. Membantu pelakunya. Guo Qi dan Fang Wei telah membunuh perwira militer. Hanya karena mereka punya koneksi, apakah itu berarti mereka bisa dibebaskan? Jika memang begitu, maka setiap orang yang punya koneksi bisa membunuh orang sesuka hati. Apa yang tersisa dari hukum kalau begitu? Nada bicara wanita itu juga menjadi dingin. Ye Mo tidak tahu kapan dia menyinggung orang ini, tetapi dia bertindak sepenuhnya terhadapnya. Dia tiba-tiba menggunakan cinya untuk memperbesar suaranya, Qiyu Zifei menggunakan mabuk sebagai alasan untuk menyerang kapten pasukan Lang Lulin. Lulin menolak, tetapi perwira dan seorang kolonel yang menyaksikan semua itu tidak hanya tidak membantunya, mereka malah membantu Qiyu Zifei menaklukkan Kapten Lu. Guo Qi dan Fang Wei kebetulan melihat ini, jadi mereka mencoba melindungi Lulin, dan secara tidak sengaja membunuh dua petugas. Apakah karena keluarga Qiyu memiliki kekuasaan di Beijing sehingga mereka dapat memberatkan Guo Qi dan Fang Wei yang tidak bersalah? Semua orang, katakan padaku, haruskah Guo Qi dan Fang Wei didakwa? Ye Mo menjelaskan beberapa hal dalam beberapa kalimat, dan hampir semua orang di barak dapat mendengarnya. Para prajurit yang sebelumnya tidak tahu apa yang sedang terjadi segera mengerti. Meskipun masih ada beberapa orang yang ragu, semua orang tahu siapa Qiyu Zifei dan bahwa insiden ini terjadi di kamar Lulin. Kebenarannya jelas. Tidak mungkin, kan? Karena banyak prajurit tahu bahwa ini terkait dengan Komandan Tian, tidak seorang pun berani berkomentar, tetapi mereka tetap tidak senang dengan hal itu. Mereka adalah prajurit. Tugas mereka adalah melindungi rakyat dan negara. Jika bahkan satu perwira militer wanita tidak dapat dilindungi, bagaimana mereka akan mampu melindungi yang lain? Pada saat ini, Li Dong telah memverifikasi kebenaran dan melangkah maju dengan serius. Saya telah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan semua yang dikatakan instruktur Ye benar adanya. Sampah seperti itu, bahkan lebih banyak lagi yang seharusnya dibunuh, siapa yang peduli dengan mereka berdua? Komandan Li, saya perintahkan Anda untuk segera membebaskan Guo Qi dan Fang Wei. Saat Komandan Li angkat bicara, semakin banyak orang yang setuju. Komandan Li tidak bisa berbohong secara terbuka dalam situasi seperti ini. Ini berarti bahwa Guo Qi dan Fang Wei benar-benar telah dituduh secara salah. Meskipun Tian Yoneng tahu bahwa Li Qianchai tidak memiliki wewenang untuk memerintahnya, ketika Li Qianchai sudah mengatakan hal itu, dia tidak bisa berpura-pura mati. Itu akan sangat bodoh karena dia tidak hanya akan menyinggung Komandan Li tetapi juga keluarga Li. Meskipun demikian, dia benar-benar tidak puas harus mendengarkan perintah seperti itu. Begitukah yang kau katakan? Ini hanyalah cerita sepihak meskipun menyangkut dua perwira tinggi yang terbunuh. Kau ingin membebaskan mereka hanya berdasarkan ceritamu. Kau menganggap hukum militer sebagai lelucon. Tian Yoneng takut pada Li Qianchai, tetapi bukan berarti wanita itu juga takut. Ye Mo tidak lagi tertarik untuk berdebat dengan wanita ini, jadi dia berkata terus terang, benar sekali. Kalau aku bilang itu benar, ya memang benar. Wajah Song Yangzu pucat karena marah. Bukankah kamu sangat sombong? Aku, Susi, ingin melihat pria seperti apa yang berani bersikap sombong di militer, sebuah suara dingin dan suram terdengar. Mendengar kedatangan Susi bagaikan alunan musik surgawi di telinga Tian Yoneng. Akhirnya, seseorang datang untuk melawan pemuda sombong ini. Ye Mo mengamati pria itu. Dia berusia 40-an, berwajah panjang, dan berambut pendek. Dia agak gelap tetapi tetap terlihat estetis. Pertama kali Ye Mo mendengar tentang Susi adalah ketika dia berada di tahap kedua, kembali ke hutan ketika dia menyelamatkan Guo Qi dan Qi Wanxing. Saat itu, mereka memuji Susi sebagai master nomor 1, mengatakan bahwa dia berada di tahap dasar tingkat bumi. Orang-orang yang membunuh anak buahku masih ingin dibebaskan dan bersikap sombong. Aku sudah cukup melihatnya, suara Susi masih dingin. Dia tidak akan membiarkannya hidup semudah itu hanya karena dia telah menyinggung kakak perempuan Song, belum lagi dia bahkan telah membunuh anak buahnya. Kakak perempuannya tidak banyak bicara, tetapi dia berbicara begitu banyak hari ini. Orang bisa melihat betapa marahnya dia. Tuan Su, instruktur Ye adalah teman saya, dan dalam kasus ini, Guo Qi dan Fang Wei tidak bersalah. Saya, Li Qianchai hanya berbicara setengah kalimat dan dipotong oleh Susi. Susi menatap Li Qianchai dengan dingin dan berkata, Panglima Li, hanya orang kuat yang benar dan adil. Jika Anda tidak ingin melibatkan keluarga Li dalam hal ini, jangan katakan sepatah kata pun lagi. Catatlah kata-kataku, bahkan jika Kaisar Langit datang, dia tidak akan dapat menghentikanku untuk membalas dendam karena telah membunuh anak buahku. Pasukan langit kita tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya terhadap orang lain, tetapi orang lain juga tidak boleh mencoba untuk menyalahgunakan kita. Song Yangzu ragu-ragu tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Susi tidak mengenal Ye Mo, tetapi dia mengenalnya. Ada perseteruan yang mendalam antara dia dan Ye Mo. Dia tidak ingin Ye Mo hidup dengan nyaman. Oleh karena itu, sekarang Susi menantang Ye Mo, meskipun dia tahu bahwa Susi bukan tandingan Ye Mo, itu sudah cukup untuk mengganggu Ye Mo dan membuatnya memiliki lebih banyak musuh. Ye Mo tersenyum polos, pasukan surga. Apakah pasukan surga ini benar-benar kuat? Apakah Tan Jiao, si tua bangka itu, memiliki kulit yang gatal? Sepertinya aku tidak memberinya cukup pelajaran terakhir kali. Sepertinya aku harus kembali ke Beijing sekali lagi. Oh, ngomong-ngomong. Aku, Ye Mo, sedang menyiksa pasukan surgamu. Apa yang akan kau lakukan? Susi mengangkat alisnya dan merasa marah. Beraninya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Beraninya dia menyebut gurunya Tan Jiao sebagai orang tua bangka. Dan dia secara terbuka menyatakan bahwa dia telah menyiksa pasukan surga. Susi belum pernah melihat seseorang yang tidak takut mati sampai sejauh ini. Tunggu, ada yang tidak beres. Seseorang bernama Instruktur Ye, yang masih semuda ini. Apakah dia Ye Mo? Setelah mempertimbangkan hal ini, Susi langsung tenang. Bukankah dia baru saja menyebut dirinya Ye Mo?
Dia teringat apa yang pernah dikatakan gurunya, Susi, dengan kekuatanmu, kamu mungkin tidak dapat benar-benar mendominasi semua orang, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat berbuat banyak terhadapmu. Ingat saja ini, kamu tidak boleh menyinggung Yemo dari keluarga Ye. Jika kamu menyinggungnya, bahkan aku tidak akan dapat menyelamatkanmu. Tian Yoneng adalah satu-satunya orang yang senang melihat Yemo bersikap sombong. Dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Susi. Dia pasti akan mati. Tian Yoneng sangat menyadari identitas Susi. Bahkan pemimpin keluarga Li tidak akan berani mengatakan sesuatu seperti menyalahgunakan pasukan surga. Ini benar-benar pertanda kerusakan otak. Pemuda ini mungkin terlalu naif. Jika dia menyadari apa yang diwakili oleh pasukan surga, dia mungkin akan kehilangan kemampuannya untuk berbicara saat itu. Wajah Susi berubah dari hijau menjadi putih. Dia pernah mendengar orang mengatakan bahwa bahkan gurunya tidak sebanding dengan pemuda ini, tetapi dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Gurunya berada di level surga yang agung. Seorang pria level surga yang agung tidak sebanding dengan seorang pemuda berusia 20-an. Susi benar-benar tidak dapat mempercayainya. Susi tidak tahu apakah ia harus terus menantang Yemo atau berhenti di situ. Ia sangat berbakat dan di bawah bimbingan ketat Tan Jiao, ia akhirnya berhasil mencapai level bumi di usia 40-an. Bahkan di sekte tersembunyi, hanya jenius terbaik di antara para jenius yang mampu mencapainya. Jika dia mundur di depan begitu banyak pasukan, bagaimana dia bisa menjaga mukanya? Tian Yoneng melihat wajah Susi pucat. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Susi takut. Dia yakin Susi marah karena Yemo, dan dia tahu sudah waktunya baginya untuk keluar dan membuktikan pendiriannya. Alasan dia bisa mencapai posisi saat ini adalah karena keterampilan manipulasi yang baik, dan tahu kapan harus mengambil tim yang tepat. Orang yang cakap tidak hanya harus menggunakan orang lain untuk melawan orang lain, tetapi juga harus berdiri di tim yang tepat secepat mungkin, dan bertahan di dalamnya. Dia adalah orang yang sangat manipulatif, dia berhasil membuat Susi dan Yemo bertarung. Yemo bahkan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Sekarang saatnya baginya untuk memilih sisi. Tian Yoneng mencibir, siapa kau? Kau pikir kau siapa? Ini tempat Komandan Li dan Instruktur Su bicara, siapa yang menyuruhmu campur tangan? Apakah Instruktur Su orang yang bisa kau ajak bicara keras? Anak muda, kau punya ibu yang melahirkanmu, tapi kau tidak punya ibu yang mengajarimu sopan santun. Kau tidak akan hidup lama jika seperti ini. Dia tahu bahwa asal-usul Yemo tidak mungkin sederhana, tetapi semakin dia berbicara seperti itu, semakin marah pria itu. Pria muda itu akan meledak dalam kemarahan. Kemudian, Susi akan menghentikannya. Ketika mereka tidak dapat menahan diri lagi, Susi akan membawanya keluar. Kemudian, dia akan mendukung Susi dan mengatakan kepadanya bahwa latar belakang pria muda ini mungkin merugikan Susi. Dengan kesombongan Susi, dia pasti akan melindunginya. Selama dia berada di sisi baik Susi, dia yakin Li Qianchai tidak akan menentangnya demi pemuda itu. Mungkin begitu dia berada di sisi baik Susi, keluarga Qiyu akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Meskipun ada risiko menyinggung pemuda itu, jika dia ingin mendaki tinggi, akan selalu ada risiko. Tamparan dua tamparan menghantam wajah Tian Yoneng, dan sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tendangan mendarat di dadanya. Tian Yoneng terdorong mundur lebih dari 10 meter sebelum mendarat. Ia memuntahkan banyak darah, dan ia tidak bernapas dengan benar. Tentu saja, Yemo tahu apa yang dipikirkan pria itu, tetapi dia tidak akan membuang waktu untuk berbicara dengannya. Meskipun tendangan itu tidak membunuhnya, dia hampir setengah hidup. Tian Yoneng merangkak di tanah, sementara para penjaga datang untuk membantunya berdiri. Dia menatap Yemo dengan wajah tidak percaya. Pria itu berani menyerangnya secara terbuka di barak, dia ingin memerintahkan orang-orang untuk segera mengeksekusi Yemo. Namun dia tidak dapat berbicara, dia hanya ingin Susi menyerang dengan cepat dan membunuh Yemo. Namun, dia kecewa karena Susi tidak melakukan apapun terhadap Yemo yang memukulinya. Sepertinya kata-kata sombong yang diucapkannya sebelumnya tidak keluar dari mulutnya, dan dia terdiam. Hati Tian Yoneng mencelos. Ia merasa kali ini rencananya tidak berjalan dengan baik. Para prajurit melihat Yemo menyerang dan ingin maju, tetapi Instruktur Su dan Komandan Li masih ada di sana berbicara dengan Yemo. Chen Hongzhe, hubungi Jenderal Han dan ceritakan padanya apa yang terjadi di sini, termasuk insiden Guoqi dan Fang Wei, kata Yemo. Hah? Ya, Instruktur Ye, Chen Hongzhe tercengang tetapi langsung mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat Yemo, dia tidak bisa begitu saja menyerang seorang perwira tinggi di barak seperti itu, tetapi dia melakukannya. Chen Hongzhe mendesah. Tian Yoneng mengira dia pintar, tetapi dia malah terluka karenanya. Dia yakin Yemo akan baik-baik saja, sementara Tian Yoneng pasti akan mendapat masalah besar. Yemo, bahkan jika kamu adalah instruktur kepala pasukan khusus terbang, tidakkah kamu merasa bahwa kamu sedikit menyalahgunakan kekuasaanmu? Susi akhirnya mengatakan sesuatu. Tian Yoneng mendengar ini dan hatinya hancur total. Dia telah ditendang sedemikian rupa, dan telah membantu Susi, tetapi Susi memilih untuk tidak menyerang tetapi mengatakan sesuatu yang bahkan tidak penting. Dia tahu dia memilih pihak yang salah kali ini. Pikirannya tidak sepenuhnya jernih. Jika dia menyadari bahwa Jenderal Han adalah Han Zexin, mungkin dia akan semakin putus asa. Yemo mengamati Susi dan tidak menjawab. Dia berkata kepada Li Qianchai, Komandan Li, tolong bantu tangani Qiu Zifei. Tentu saja, sungguh tidak terhormat jika hal memalukan seperti itu terjadi di militer. Li Qianchai tidak takut Yemo meminta bantuannya, dia takut Yemo tidak meminta bantuannya. Wajah Susi memerah tetapi tetap tidak mencari masalah dengan Yemo. Dia sangat mengagumi gurunya. Bahkan gurunya telah berkata untuk tidak mengganggu Yemo, bagaimana mungkin dia bisa? Jika Yemo tidak menyerang Tian Yoneng, mungkin dia masih akan mencoba, tetapi dari apa yang telah dilakukan Yemo, dia dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada belas kasihan. Jika Yemo benar-benar sekuat yang dikatakan tuannya, jika dia melawannya, itu tidak akan berakhir dengan baik. Meskipun dia tidak percaya bahwa Yemo sekuat itu, dia tetap ingin mencoba.
Tetapi tuannya tidak akan berbohong kepadanya, jika Ye Mo tidak kenal ampun, hidupnya akan berakhir. Susi akhirnya menahan amarahnya dan tidak menyerang, meskipun Ye Mo mengatakan hal-hal seperti itu. Song Yangzu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Susi terlalu malu, tetapi dia juga tidak bisa menyerang dirinya sendiri, dia tahu kekuatannya tidak ada apa-apanya terhadap Ye Mo. Ye Mo juga memuji Susi karena melawan. Orang-orang seperti ini adalah yang paling berbahaya. Orang yang mudah marah bukanlah ancaman besar, tidak peduli seberapa kuat dia. Jika mereka berada di alam kultivasi, orang seperti Susi adalah yang paling berbahaya. Orang-orang seperti ini tampak seperti pria terhormat, tetapi sangat suram. Mereka juga bisa menoleransi segala macam cemoohan dan ejekan, tetapi begitu mereka memanfaatkan kesempatan, mereka akan memikirkan cara paling kejam untuk menghabisi musuh mereka. Jika Susi menyerang, maka meskipun Ye Mo tidak membunuhnya, dia akan melumpuhkannya. Namun Susi tidak menyerang, jadi Ye Mo tidak bisa begitu saja maju dan memukulinya. Ye Mo memiliki sedikit kekecewaan di matanya. Susi bersikap sombong, tetapi dia hanya melakukannya kepada orang-orang yang bisa dia ajak bersikap sombong. Song Yangzu melihat kekecewaannya dan terkejut. Apakah Ye Mo ingin Susi menyerang? Kakak Lu sudah kembali. Tatapan mata Fang Wei tajam dan dialah orang pertama yang melihat Lulin turun dari jeep. Guo Qi sudah bergegas ke sana. Ye Mo juga melihat Lulin baik-baik saja, dan tampaknya tidak diinterogasi dengan kasar. Kemudian, dia merasa aman untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qianchai. Alasan dia meminta Li Qianchai untuk berurusan dengan Qiu Zifei adalah karena dia tidak ingin menyerang keluarga Qiu secara langsung. Meskipun keluarga Qiu telah menyinggung perasaannya 2 kali, hal itu bukan disebabkan oleh pelanggaran langsung terhadap dirinya. Dia tidak perlu dan tidak punya waktu untuk memusnahkan keluarga Qiu. Keluarga Qiu berbeda dengan keluarga Song. Keluarga Song selalu ingin membunuhnya dan terus menyerang kerabatnya. Itulah sebabnya dia memiliki niat membunuh. Ye Mo bukanlah seorang penyelamat dan ada terlalu banyak generasi kedua yang sombong dari keluarga besar, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Selama mereka tidak menyinggung perasaannya, dia tidak peduli. Melihat Ye Mo pergi bersama 3 orang yang telah ditolongnya dan ditemani Komandan Li, Susi akhirnya merasa tenang. Dalam sekejap, dia benar-benar ingin segera menantang Ye Mo, bahkan jika gurunya menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Tetapi saat dia melakukannya, dia merasakan niat membunuh yang kuat dari Ye Mo. Susi menatap adik perempuannya Song Yangzu dengan penasaran. Dia tidak pernah ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi hari ini dia melihat konflik dengan Ye Mo karena insiden Guo Qi. Dan ketika dia hendak menyerang, dia tidak mengatakan apapun. Tindakannya sangat aneh hari itu. Lulin dan yang lainnya masih tidak percaya bahwa mereka bisa keluar dengan mudah, mereka bergabung dengan Flowing Snake tanpa keraguan. Yu Miao dan tidak percaya bahwa Ye Mo hanya pergi jalan-jalan dan membawa orang-orang kembali. Seolah-olah membunuh seorang perwira militer tidak berarti apa-apa. Yu Miao dan merasa bahwa dia tidak bisa lagi memahami bosnya. Hanya Ning Qingsui yang merasa ini adalah hal yang wajar, dia percaya pada Ye Mo. Ye Mo bahkan mampu mengolah energi spiritual, apalagi yang bisa menghentikannya. Ye Mo menyadari bahwa wajah Yu Miao dan tidak terlihat terlalu baik dan langsung bertanya, apa yang terjadi? Ning Qingsui berjalan mendekat dan berkata, pil kecantikan kami dilaporkan memiliki efek negatif dan 4 kasus telah dilaporkan di negara ini, dan jumlahnya masih terus bertambah. Efek samping. Ye Mo mengerutkan kening, dia tidak benar-benar percaya pilnya memiliki efek negatif. Itu tidak mungkin. Meskipun itu bukan pil sungguhan, itu tetap saja merupakan hasil dari perbaikan selama ribuan tahun di benua Luo Yue, bagaimana mungkin ada efek negatif? Seseorang menyergap Luo Yue, itu satu-satunya pikiran Ye Mo. Dia yakin akan hal itu. Ye Mo mencibir. Kau tidak bisa mengalahkan kami secara terang-terangan jadi kau menggunakan cara-cara yang menyesatkan. Oke, aku akan membuat rencana itu gagal juga. Kakak Yu, siapa yang menyergap perusahaan kita? Tanya Ye Mo. Presiden Ye, bagaimana Anda tahu orang-orang menyergap kita? Yu Miao dan bahkan lebih terkejut. Tidak peduli seberapa yakinnya dia dengan obatnya, setidaknya dia harus memiliki sedikit keraguan. Ye Mo tersenyum dan tidak menjawab. Ning Qingsui bertanya, seharusnya Yuan Bei Corporation, mereka tidak pernah menyembunyikan rencana mereka dari kita. Mereka bahkan tidak takut kita mengetahuinya. Oh. Ye Mo mengerutkan kening, apakah ada perusahaan yang sombong seperti itu? Dia masih belum punya waktu untuk membalas dendam atas insiden Qingsui dan mereka sudah mencari masalah lagi. Yu Miao dan mengangguk, ya, Qingsui benar. Begitu masalah dilaporkan, perusahaan Yuan Bei menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bekerja sama dengan orang-orang yang memproduksi produk berbahaya, dan siapapun yang melakukannya akan menjadi sasaran serangan mereka. Mereka bahkan mengkritik keras penggunaan ramuan palsu dan menambahkan bahan kimia untuk menyakiti dan membohongi masyarakat. Alasan penyebaran ini begitu cepat adalah karena mereka. Ye Mo tampak jijik. Mereka menyergap mereka secara terbuka. Dengan begitu, Luo Yue akan segera tahu bahwa perusahaan Yuan Bei yang menyerang mereka. Karena itu, sejumlah besar wartawan telah menyerbu Flowing Snake dan bersiap untuk menggali akar kami. Hari ini, penjualan pil kecantikan dan pil kesehatan kami telah menurun secara signifikan. Meskipun kami masih menjual habis, namun tidak langsung terjual habis begitu kami membawa stok. Ini baru hari pertama, keadaan mungkin akan memburuk di masa mendatang, kata Yu Miao dan dengan khawatir. Apa efek negatifnya? Tanya Ye Mo. Mengalami ruam di sekujur tubuh, dan terutama di wajah. Ini masih tahap awal, banyak orang mengira tahap selanjutnya bisa jadi adalah kerusakan wajah. Yu Miao dan tidak tampak optimis. Meskipun dia tahu mereka dijebak, dia tidak punya jalan keluar dari situasi ini. Ye Mo sudah mengerti. Dia langsung berkata, teruslah merencanakan perluasan perusahaan, aku akan mengurus ini. Ngomong-ngomong, saudari Yu, apakah kamu sudah mendirikan gerai di kota Sitong? Yu Miao dan segera berkata, itu masih dalam persiapan, kami belum menjual apapun. Baiklah, kalau begitu manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya.
Guo Qi, Fang Wei, dan Lulin akan menjadi anak buah kita mulai sekarang. Biarkan mereka bertanggung jawab atas pembangunan Flowing Snake dan keamanannya. Biarkan Yang Jiu dan Fang Nan membantu mereka untuk saat ini, kata Ye Mo lalu menoleh ke Lulin, ketika Su Yuehua datang ke Flowing Snake, dia akan menjadi tanggung jawabmu. Kemudian, Ye Mo berkata kepada Ye Mo, bantu aku menemukan kamera definisi tinggi. Aku akan pergi ke Hefeng, aku ingin melihat seberapa mampu Yuan Bei Corporation. Kemudian, Ye Mo tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kita memiliki seseorang untuk pergi ke Luse dan Vietnam untuk berdiskusi tentang tanah itu? Yu Miaodan segera mengangguk, begitu pertemuan kita selesai, aku akan mengirim orang ke sana. Yu Miaodan juga sangat khawatir tentang itu. Dengan jawabannya, Ye Mo merasa yakin. Setelah semua ini diputuskan, Ye Mo pergi ke Flowing Snake. Dengan pengejaran Fang Nan dan Yang Jiu, situasinya menjadi lebih baik. Meskipun masih ada berbagai macam orang di sana, tidak ada lagi bisnis yang dipaksakan. Pedang patah. Ye Mo berhenti, itu adalah sebuah kios. Pria yang memiliki kios itu adalah seorang pria berusia 30-an. Dia tidak memiliki kekuatan, tetapi dia memiliki sedikit rasa tanah. Dia mungkin seorang penjarah makam. Ada beberapa barang antik dan perhiasan di tanah, tetapi yang menarik perhatian Ye Mo adalah pedang patah itu. Ye Mo tahu pedang patah ini karena dialah yang mematahkannya. Saat pertama kali membuat pedang terbang di Gunung Wuliang, dia pernah bertemu Zhang Zihui dan mematahkan pedangnya. Pedang yang patah itu milik Zhang Zihui. Dia tidak membunuh Zhang Zihui pada saat itu dan hanya menyuruhnya pergi ke aula tinju patah, alih-alih memusnahkannya. Zhang Zihui membawa pedang patah itu bersamanya saat itu. Namun setelah dia pergi, dia tidak pernah melihatnya lagi. Dia bahkan pergi ke keluarga Suan Jiangzhang, tetapi tetap tidak melihatnya di sana. Dulu, dia sibuk dan tidak pernah punya waktu untuk pergi ke aula tinju patah untuk memeriksa. Namun sekarang, dia melihat pedangnya di kios itu. Ye Mo yakin Zhang Zihui sangat peduli dengan pedangnya karena, ketika dia mematahkannya, Zhang Zihui masih membawanya. Melihat Ye Mo mengambil pedang ini, pria itu langsung berkata, pedang ini sangat kuno. Meskipun sudah rusak, pedang ini sangat berharga. Aku tidak mengerti, itu sebabnya aku menjualnya. Jika kamu tertarik, aku bisa memberikannya kepadamu dengan harga murah. Ye Mo mengangguk, memang, aku tertarik padanya, tetapi kamu harus memberitahuku asal-usulnya sebelum aku membelinya. Mendengar ini, lelaki itu mulai berbicara tanpa henti, pedang ini tidak memiliki asal-usul yang sederhana, aku bersama beberapa teman berada di reruntuhan kuno kota Loulan, lelaki itu masih ingin mengarang cerita, tetapi dihentikan oleh ejekan Ye Mo. Jika kau terus mengarang cerita, aku akan membuatmu segera meninggalkan Flowing Snake atau kau bisa menghabiskan sisa hidupmu di penjara sini, ancam Ye Mo. Kemudian, Ye Mo menyadari bahwa tidak ada penjara di Flowing Snake, tetapi akan lebih baik jika dibangun. Pria itu menggigil. Meskipun ada emas di mana-mana di Flowing Snake, sistem hukum di sana belum lengkap. Jika dia masuk penjara di sana, dia tidak akan pernah bisa keluar. Dan jika pria itu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu berarti dia adalah ular lokal di Flowing Snake. Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Saya menemukan ini di Gunung King Sao di Sichuan. Saya sedang bersama beberapa teman yang sedang berbisnis di sana dan menemukan ini di sebuah lembah. Apa yang ada di sekitarnya? Tanya Ye Mo. Lelaki itu tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata, ada darah di sekitarnya dan pakaian yang robek. Itu mungkin berasal dari seseorang yang mendaki gunung sendirian dan bertemu dengan binatang buas. Ye Mo mendengar ini dan tahu bahwa Zhang Zihui tidak mungkin hidup. Markas besar Broken Fish Hall berada di Gunung King Sao. Namun, Ye Mo menyadari kekuatan Zhang Zihui, tingkat menengah tingkat bumi. Ye Mo telah membunuh pemimpin utama sekte tersebut dan, bahkan jika dia tidak melakukannya, dengan kekuatan Zhang Zihui, dia tidak akan kehilangan nyawanya di sana. Tampaknya Zhang Zihui telah bertemu seseorang yang tangguh. Karena Zhang Zihui telah bekerja untuknya dan sesuatu telah terjadi, dia harus pergi menyelidikinya demi dia. Berapa harga pedang ini? Aku akan mengambilnya, kata Ye Mo. 1000. Tunggu, 500 juga tidak apa-apa. Dia takut kalau Ye Mo adalah seorang penjahat. Ye Mo mengeluarkan uang 1000 dan memberikannya kepada lelaki itu, 1000 tidak apa-apa, gambarlah gambaran tempat kamu menemukannya. Ye Mo mengambil kamera. Meskipun dia benar-benar ingin menghabiskan satu malam bersama Ning Qingsui juga mengerti bahwa akan lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini lebih awal. Sebelum Ye Mo pergi, Su Yuehua telah membawa anak buahnya ke Flowing Snake. Ye Mo tidak merasa tergesa-gesa tentang perkembangan Flowing Snake. Selama dia punya uang, itu tidak masalah. Dia tahu kemampuan Su Yuehua dan di bawah kepemimpinannya, Flowing Snake akan berubah hari demi hari. Yang paling membuat Ye Mo khawatir adalah wilayah Flowing Snake. Jika dia ingin memperluas wilayah Flowing Snake, dia mungkin perlu membeli tanah dari Tiongkok. Ini bukan wilayah kultivasi, jadi meskipun kekuasaan adalah yang mengatur segalanya, ada beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan juga. Bahkan ketika Amerika ingin menyerang Irak, mereka perlu melakukannya atas nama keadilan. Jika ini adalah ranah kultivasi, maka selama kau punya kekuatan, orang-orang tidak akan melakukan apapun selain memberi selamat padamu bahkan jika kau memusnahkan sekte lain. Di sana, tidak ada yang namanya memberi bantuan saat dibutuhkan. Yang ada hanyalah melempar batu saat kau sudah berada di dasar sumur. Meskipun Ye Mo berasal dari alam kultivasi, prinsipnya adalah jika orang tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika mereka tidak ingin menjual tanah kepadanya, dia tidak bisa begitu saja membunuh mereka. Tetapi Ye Mo juga tahu bahwa karena dia telah membuka pabrik di sini, jika Luse dan Vietnam tidak ingin menjual tanah itu bukan karena tanah itu berharga melainkan karena mereka tidak mendapatkan cukup keuntungan darinya. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk tidak memikirkannya untuk saat ini. Saat dia menyingkirkan pikiran-pikiran ini ke dalam benaknya, dia menyadari bahwa dia telah tiba di Hefeng. Selain pergi ke keluarga Yuan untuk mencari bukti, dia akan pergi ke kota Sitong untuk mengunjungi temannya Si Xiu.
Keluarga Yuan Hefeng tidak termasuk dalam keluarga besar Tiongkok, tetapi di Hefeng, mereka adalah ular lokal dan keluarga terbesar. Dapat dikatakan bahwa Hefeng adalah wilayah keluarga Yuan. Ketika Ye Mo datang ke Hefeng, dia tidak pergi mencari Li Chunseng. Meskipun dia tahu bahwa Li Chunseng adalah wakil wali kota, Ye Mo ingin memeriksa apakah dia telah melakukan hal-hal seperti yang dijanjikan. Perusahaan Yuan Bei terletak di sebelah Danau Wuhe. Tidak seperti perusahaan lain, di belakang perusahaan Yuan Bei terdapat tempat tinggal keluarga Yuan. Mereka tinggal di sebuah rumah besar bergaya bangsawan, sangat luas dan megah. Ye Mo datang ke gedung kantor mereka, sebuah gedung setinggi 38 lantai. Saat dia masuk, gedung itu sudah penuh sesak. Sebagian besar orang yang hadir adalah para eksekutif yang datang untuk mendukung Yuan Bei Corporation, serta beberapa anggota tingkat atas dari keluarga Yuan dan banyak tokoh penting Hefeng. Ye Mo mungkin tidak mengenal orang-orang ini, dia yakin banyak dari mereka juga yang bekerja sama dengan Luo Yue. Ye Mo menghilang saat memasuki kantor Yuan Zirong. Ye Mo tahu bahwa orang-orang seperti ini suka berada di kantor mereka saat membahas masalah rahasia. Ye Mo menandai kantor itu dengan indera rohnya lalu masuk ke ruang rapat untuk meninggalkan penanda indera roh sebelum meninggalkan rumah besar itu. Dia tahu ini akan menjadi momen paling gemilang bagi Yuan Zirong. Tidak peduli seberapa menghinanya dia terhadap perusahaan Luo Yue, dia tidak akan membocorkan rencananya di sini. Presiden Yuan, jika Tiongkok tidak memiliki pilar pendukung Yuan Bei Corporation, maka insiden Luo Yue ini akan kehilangan muka di mata seluruh Tiongkok. Seorang pria gemuk mengangkat gelas anggurnya dan berkata kepada Yuan Zirong. Yuan Zirong tertawa, haha, jangan bahas perusahaan lain hari ini. Alasan mengapa Yuan Bei Corporation bisa seperti sekarang adalah karena kredibilitasnya. Skandal-skandal jahat ini pasti akan terungkap pada akhirnya. Sayangnya, warga negara, rakyatlah yang menderita. Tentu saja, Wali Kota Niu telah menjadi pendukung tetap bagi kami Yuan Bei Pharmaceuticals dan juga pendukung tetap bagi rakyat. Salam, Wali Kota Niu. Kemudian, Yuan Zibei mengangkat cangkirnya ke arah pria parubaya lainnya. Pria itu menjawab sambil mendesah, Presiden Yuan Bei, Anda terlalu sopan. Alasan mengapa keuangan Hefeng kita dapat terus meningkat adalah berkat dukungan dari Yuan Bei Corporation. Sebuah perusahaan farmasi besar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Sayang sekali banyak pejabat kita hanya melihat keuntungan jangka pendek dan tidak mempertimbangkan perkembangan jangka panjang, mereka juga tidak mempertimbangkan keselamatan rakyat kita. Saya setuju dengan perkataan Wali Kota Niu. Meskipun perkataan ini sangat tajam, tapi apa maksud wakil wali kota Li Chunseng yang ingin membawa Luo Yue begitu dia datang? Meskipun dia melakukan ini untuk pengembangan keuangan Hefeng, saya tidak merasa Luo Yue dapat dipercaya. Dan memang, baru beberapa lama ini sesuatu yang mencurigakan muncul, kata pria lain yang tampak sangat saleh. Pada saat ini, Wali Kota Niu mengangkat cangkirnya dan berkata, Pak Tua Liu adalah orang yang jujur. Hari ini adalah acara kumpul keluarga Presiden Yuan, jadi jangan bicara politik. Minumlah, minumlah. Semua orang mengambil gelas mereka dan meminum semuanya. Suasana di meja menjadi semarak. Ye Mo menemukan sebuah bar dan menyimpan indera rohnya di penanda indera rohnya. Jika seseorang menyentuhnya, dia akan tahu. Dia percaya bahwa Yuan Zirong tidak akan begitu saja menemukan begitu banyak orang untuk minum malam ini tanpa alasan. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang setia kepada Yuan Zirong. Setelah minum, mereka akan membicarakan hal-hal penting. Tuan, bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan? Seorang gadis bar yang seksi berjalan mendekati tempat duduk Ye Mo dan bertanya dengan menggoda. Apapun boleh, Ye Mo melambaikan tangannya. Hah? Gadis itu tercengang. Ada apa? Ada ratusan anggur di bar mereka dan perbedaan harganya sangat tinggi. Hal ini membuat keadaan menjadi sulit baginya. Saya akan memesan 2 gelas anggur bunga biru dan daun biru. Anggap saja itu sebagai perhitungan saya. Seorang wanita berusia 30-an berjalan ke bar dan duduk di sebelah Ye Mo. Anggur bunga biru daun biru. Ye Mo tercengang. Mendengar perkataan wanita itu, gadis bar itu langsung mengangguk dan pergi. Tentu saja dia mengenal wanita ini. Semua orang di bar memanggilnya Suster Ying, dialah yang membawa ide anggur Blue Flower Blue Leaf ke bar mereka. Dia membawa bahan-bahan utama untuk anggur itu, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya, jadi penjualannya tidak banyak. Agar penjualannya membaik, dia tetap tinggal di bar untuk menjual anggur Blue Flower Blue Leaf. Caranya mempromosikan anggur berbeda dengan orang lain, bahkan mungkin aneh. Dia hanya akan mempromosikannya kepada orang asing, dia tidak pernah mempromosikannya kepada orang yang dikenalnya. Dan, dia hanya mempromosikannya 1 kali, dan membayarnya sendiri. Semakin asing pelanggannya, semakin dia suka mempromosikannya. Namun, dia tidak akan pernah mempromosikannya lagi kepada orang yang sama, apapun yang terjadi. Dan, dia tidak membayar untuk setiap pelanggan, dia hanya membayar untuk beberapa orang saja. Untuk sebagian besar dari mereka, dia hanya akan berkata, Anda mau secangkir Blue Flower Blue Leaf Wine? Lumayan. Strateginya terlalu sederhana, bos bar sudah berkali-kali mengatakan kepadanya bahwa cara promosi seperti ini tidaklah baik. Bahkan jika ada pelanggan yang tertarik, mereka akan menjauh karena sikapnya yang dingin. Meskipun begitu, dia tetap mempromosikan anggurnya kepada orang-orang asing setiap hari. Baginya, cangkir pertama adalah yang terpenting. Dia tidak pernah peduli apakah pelanggan akan kembali lagi atau tidak. Dengan iklan semacam ini, penjualan anggur memang meningkat, tetapi itu hanya karena warna anggurnya bagus. Jika anggur itu tidak diiklankan olehnya, mungkin bar itu akan menolaknya. Anggur bunga biru daun biru. Kata Ye Mo tanpa sadar. Dia tidak pernah menyangka akan ada kebetulan seperti itu, anggur dengan nama yang sama dengan tanaman yang dia tanam. Wanita itu tersenyum, ya, anggurnya tidak buruk. Aku belum pernah melihatmu di bar ini sebelumnya, kamu mungkin belum pernah mencobanya sebelumnya. Ye Mo mengangguk, ya, aku belum pernah mencobanya, tapi namanya terdengar familiar. Aku sedikit terkejut. Wanita itu tersenyum, Anda mungkin mendengar tentang anggur ini dari orang lain. Namun, setelah Anda meminumnya, Anda akan menyukainya.
Meskipun masih berupa koktail, rasanya menyegarkan. Secara mengejutkan, Suster Ying ternyata mengucapkan lebih dari beberapa patah kata hari itu. Ye Mo menggelengkan kepalanya, tidak, aku tahu spesies rumput yang disebut rumput bunga biru daun biru. Apa? Kamu pernah mendengar tentang Blue Flower Blue Leaf Grass? Wanita itu menatap Ye Mo dengan kaget. Tubuhnya gemetar. Ye Mo menatap wanita ini dengan aneh. Dari nada bicaranya, dia mungkin tahu apa itu. Dia membawa nama itu dari benua Luo Yue, bagaimana dia bisa tahu? Bahkan jika dia tahu, itu seharusnya, wortel biru liu, bagaimana bisa berakhir menjadi, rumput daun biru bunga biru. Apakah wanita ini juga bertransmigrasi dari benua Luo Yue? Tidak mungkin, jika dia melakukannya, itu berarti dia juga seorang kultivator, bagaimana mungkin seorang kultivator menjadi gadis bar? Kakak Ying, ini dia. Gadis itu membawa 2 cangkir anggur. Ye Mo menoleh dan melihat koktail di atas meja. Warnanya biru dan tampak menakutkan. Dia menciumnya dan wajahnya langsung berubah. Rasanya seperti bunga biru daun biru. Sebelum wanita itu berkata apa-apa, Ye Mo sudah meminumnya semua. Sedikit aura spiritual yang hampir tidak bisa dibedakan masuk ke tenggorokan Ye Mo bersama anggur itu. Itu memang bunga biru daun biru. Meskipun belum terlalu tua, itu pasti anggur itu. Bagaimana mungkin seseorang menggunakan ramuan roh itu untuk dicampur dengan anggur di bar biasa? Bahkan sekte tersembunyi pun tidak sekaya itu. Wanita itu masih menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dia tampak sangat ingin memberitahu Ye Mo sesuatu namun urung dilakukannya. Apakah kamu pernah mendengarnya? Tanya wanita itu dengan tidak percaya. Ye Mo tetap tenang dan menatap wanita itu dengan penuh minat. Dia mengamati wanita itu. Tingginya sekitar 1,7 meter, kulitnya tidak terlalu putih tetapi tampak sehat. Rambutnya tidak panjang dan dia berpakaian bagus. Meskipun dia berpakaian menggoda, matanya tidak terlihat menggoda. Jika ada sesuatu yang benar-benar menarik tentang dirinya, itu adalah payudaranya yang besar. Ye Mo yakin dia tidak pernah mempelajari ilmu bela diri kuno, juga tidak pernah mempelajari teknik kultivasi. Dia adalah orang biasa. Raut wajahnya mungkin karena dia sudah lama meminum anggur bunga biru daun biru. Ye Mo mengangguk, ya, aku tahu tentang anggur bunga biru dan daun biru dan aku tahu itu adalah tanaman herbal. Aku bahkan tahu nama lainnya di sini, namanya. Bolehkah aku menanyakan nama keluargamu? Masih ada kegembiraan di matanya. Dia sengaja menghentikan Ye Mo untuk mengatakan nama lainnya. Ye Mo berhenti bicara. Dia tahu itu disengaja. Meskipun dia tidak mengerti maksudnya, dia tetap memilih untuk tidak mengatakannya dengan lantang. Saya Lu Yingying, saya tinggal tidak jauh dari sini, apakah Anda ingin datang? Tanya wanita itu. Ye Mo tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu wanita itu bahkan tidak tahu namanya, jadi mengapa dia mengundangnya ke rumahnya? Ye Mo tahu bahwa wanita itu bukan wanita yang bebas, mengapa dia terdengar seperti wanita jalang? Melihat kebingungan Ye Mo, Lu Yingying berkata dengan suara rendah, aku hanya ingin berdiskusi tentang anggur bunga biru daun biru denganmu. Bar itu ramai dan undangannya terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Semua orang yang mengenalnya terkejut. Dia telah berbisnis di bar itu selama beberapa waktu, tetapi dia hanya mengiklankan anggur, dia tidak pernah menjual tubuhnya. Namun, dia telah mengundang seorang pemuda tampan berwajah pucat ke tempatnya. Pria muda itu tidak terlihat kaya, tetapi dia terlihat bersih. Ada banyak pria tinggi, kaya, dan tampan di sana, mengapa dia tidak tertarik pada mereka? Ye Mo tersenyum, dia juga ingin bertanya apa maksud semua ini. Rumput jenis ini adalah ramuan roh tingkat rendah, tetapi tidak ada seorang pun di sana yang bisa membudidayakannya. Namun, bar ini menggunakannya dalam anggur, seperti tikus yang memakan gandum, membuang-buang makanan. Dia ingin tahu dari mana asalnya. Tepat saat dia hendak menyetujui, penanda indera rohnya tersentuh. Ye Mo mencibir, itu cepat sekali. Baru 1 jam. Baiklah, tapi aku harus pergi ke suatu tempat dulu. Tunggu aku di sini. Setelah selesai, aku akan segera kembali menjemputmu. Kemudian Ye Mo berjalan keluar dari bar tanpa menoleh ke belakang. Sebelum Lu Yingying sempat bereaksi, Ye Mo telah menghilang. Dia berlari ke pintu bar secepat yang dia bisa, tetapi Ye Mo tidak terlihat di manapun. Dia menjambak rambutnya dengan frustrasi, dia telah menunggu di sana selama 3 tahun dan akhirnya menemukan seseorang yang tahu tentang Blue Flower Blue Leaf Grass, tetapi dia pergi tanpa banyak bicara. Tidak, aku harus menunggunya kembali, sambil berpikir seperti ini, Lu Yingying pun duduk. Ketika Ye Mo sampai di rumah keluarga Yuan, ada 5 orang di kamar Yuan Zirong. Ada 3 pria di sisi kiri, salah satunya berusia 50-an dan memiliki bekas luka di dahinya. Hidungnya pesek, tetapi dia memiliki temperamen tertentu. Ye Mo yakin ini adalah Yuan Zirong. Ada seseorang di samping Yuan Zirong yang sudah berusia 40-an tahun tetapi masih tampak sangat garang. Ada 2 pria di sebelah kanan, satu adalah pria berpenampilan saleh yang datang ke pesta itu. Lalu ada seorang pemuda di sebelah pria ini yang menurut Ye Mo mungkin adalah Yuan Qibing. Mengingat bagaimana orang ini mengirim orang untuk menyerang Ning Qingsui di pesawat, niat membunuh muncul di mata Ye Mo. Jika bukan karena kekaisaran matahari hitam itu, Ning Qingsui mungkin benar-benar diculik. Ayah, rencanamu kali ini benar-benar mulus. Bahkan jika Yu dari Flowing Snake tahu kita melakukannya, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Berita hari ini terlalu memuaskan. Luo Yue sudah berakhir. Sayang sekali, kalau saja Ning Qingsui tidak mati, semuanya akan sempurna, kata Yuan Qibing. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata, CEO muda, Ning Qingsui mungkin tidak mati. Saya menerima berita bahwa pagi ini, seorang wanita yang sangat cantik muncul di Flowing Snake. Berdasarkan deskripsi, orang ini mungkin benar-benar Ning Qingsui. Apa? Yuan Qibing tiba-tiba berdiri dengan wajah penuh kegembiraan. Yang ada di benaknya hanya Ning Qingsui, yang lain tidak penting. Sesaat kemudian, Yuan Qibing bertanya dengan putus asa, Paman Ping, apakah kamu punya fotonya? Cepat tunjukkan padaku. Pria itu menjawab, tidak ada foto.
Seseorang kebetulan melihatnya dari jarak yang sangat jauh dan tidak sempat mengambil foto sebelum wanita itu masuk ke dalam. Dia tidak pernah keluar lagi. Namun tampaknya suami wanita itu juga muncul di Flowing Snake, dan dia tampaknya adalah atasan Luo Yue. Yuan Qibing sedikit linglung sebelum menggertakkan giginya, tidak heran Fei Yu bisa terpilih. Aku harus membiarkan pria itu menonton saat aku menyiksa wanitanya. Yuan Qibing segera berhenti, saat ia melihat ayahnya duduk di depannya dan merasa bahwa ia telah bertindak terlalu jauh. Yuan Zirong mengamati Yuan Qibing dan berkata, lupakan saja masalah ini. Wanita hanyalah tambahan dibandingkan dengan kariermu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengendalikan ini, bagaimana aku bisa merasa yakin menyerahkan Yuan Bei Corporation kepadamu? Jika wanita itu memang Ning Qingsui, kita tidak boleh menyentuhnya. Seluruh pesawat hilang, tetapi dialah satu-satunya yang baik-baik saja. Pasti ada banyak orang yang mencarinya. Belum lagi, Luo Yue masih jauh dari selesai. Ayah, aku tahu. Yuan Qibing kembali tenang dan mengakui rasa bersalahnya. Yuan Zirong mengabaikan reaksi Yuan Qibing dan berkata kepada pria parubaya itu, Wei Ping, aku tahu kamu baru saja kembali, tetapi tolong laporkan reaksi Flowing Snake. Ngomong-ngomong, saat kamu melakukannya, apakah kamu melakukannya dengan bersih? Baik, Presiden, jawab pria itu dan langsung berbicara, kali ini, saya menargetkan 10 pelanggan yang membeli pil kecantikan dan pil kesehatan, dengan 6 di antaranya telah membeli pil kecantikan. Setelah mereka memakan satu pil, saya memasukkan serum pencair darah ke dalam pil lainnya. Tidak akan ada yang mengetahuinya. Yuan Zirong mengangguk, meskipun sedikit kurang dari yang kita inginkan, tujuan kita telah tercapai. Namun, pria parubaya itu berkata, ya, meskipun saya menargetkan 10, 6 di antaranya mati setelah memakannya. Hanya 4 yang selamat, tetapi sebagian wajah mereka hancur. Pergi ke markas dan awasi pembuatan serum pencair darah. Kita harus membuatnya lebih akurat. Selain itu, virus WQ-033 harus segera diproduksi. Kita bisa melepaskannya saat Luo Yue pingsan. Ya, Presiden. Pria yang tampak saleh itu menengahi, kakak, Li Chunsheng tampaknya memiliki latar belakang yang hebat, dan dia sendiri bukan orang yang sederhana. Beberapa kali terakhir, Senat tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya khawatir begitu dia mengokohkan kedudukannya, tidak ada yang akan menandinginya. Sekarang dia bertanggung jawab atas Departemen Kesehatan, saya pikir kita dapat memulai dengan virus dan memberinya pukulan berat. Bahkan jika kita tidak dapat melakukan apapun padanya, selama kita menendangnya keluar dari Hefeng, kita menang. Ye Mo mengangguk. Jadi orang ini adalah saudara Yuan Zirong. Tidak heran dia bisa datang ke pertemuan ini. Yuan Zirong bergumam sejenak dan berkata, itu pasti bisa dilakukan. Begitu virus ini menyebar, itu akan menyebabkan kengerian. Saya yakin tidak ada yang bisa menahan tanggung jawabnya. Karena Li Chunsheng mengelola sektor ini, mulailah dari Hefeng. Meskipun saya yakin kita dapat memilih kota Sitong sebagai titik awal. Ketika Li Chunsheng tidak mampu lagi bertahan, Anda dapat menyerangnya dari Senat, dan kami akan menemukan waktu yang tepat untuk menyediakan obatnya dan membantu Anda membangun kekuatan. Tatapan mata Ye Mo menjadi dingin. Dia tidak menyangka Yuan Zirong ini begitu kejam dan gila, bahkan menggunakan virus untuk menyerang musuh politiknya. Ye Mo ingin membunuh mereka. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan bermanfaat bagi Luo Yue, dan orang-orang di luar akan mencurigai mereka. Karena dia akan menyerang, dia akan menghancurkan keluarga Yuan sepenuhnya. Karena kita akan menyerang, kita harus membunuh mereka dengan satu pukulan. Wei Ping, awasi Luo Yue dengan saksama. Aku yakin besok pagi, mereka akan meminta seseorang untuk memberikan ceramah. Sebelum keadaan aman dan aman, jangan melakukan tindakan apapun. Akhir-akhir ini, Luo Yue tampaknya jauh lebih ketat. Kau harus mengingatkan orang-orang kita untuk berhati-hati, kata Yuan Zirong. Saya tahu, Presiden, Wei Ping mengangguk dengan serius. Kakak, saat aku kembali, aku akan meminta pemerintah kota membuat pengumuman yang melarang pembelian produk Luo Yue. Setelah itu, aku akan meminta wali kota Niu untuk mengadakan konferensi pers. Baiklah, ini adalah akhir dari pertemuan hari ini. Kita akan membahas langkah selanjutnya setelah melihat bagaimana reaksi Luo Yue. Chang Hui, kamu adalah wakil wali kota Hefeng, tidak ada yang tahu bahwa kamu berasal dari keluarga Yuan sejauh ini, jadi jangan datang ke sini kecuali ada keadaan khusus, Yuan Zirong mengangguk dan mengingatkan. Melihat mereka pergi, Ye Mo mencibir dan mengemasi kameranya. Selain Wei Ping yang berada di dekat level kuning, mereka semua adalah orang biasa. Ye Mo telah memutuskan untuk pergi ke pabrik mereka untuk melihat-lihat terlebih dahulu tetapi sebelum melakukannya, dia mengeluarkan jarum dan menusukkannya ke dahi Yuan Qibing. Yuan Qibing tersandung dan ditahan oleh Wei Ping yang bertanya, apa yang terjadi padamu? Yuan Qibing menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit pusing. Sekarang sudah baik-baik saja. Yuan Zirong menegur, kamu masih muda, dan kamu merasa pusing. Binger, aku sangat menghormatimu, tetapi aku ingin kamu mulai memusatkan perhatianmu pada perusahaan dan bukan pada wanita. Ye Mo tidak mau mendengarkan lagi. Dia mencari dengan indera spiritualnya dan segera menemukan sebuah pabrik produksi di luar istana. Pintu masuknya ada di dalam sumur. Ye Mo menggunakan kameranya untuk mengambil gambar saat ia melompat turun. Meskipun ada banyak alarm itu mungkin hanya untuk pamer di depan Ye Mo. Pangkalan bawah tanah itu sangat besar. Ye Mo menduga apakah keluarga Yuan sendiri yang membuatnya. Pangkalan itu sangat luas, dengan puluhan pria berseragam biru memeriksa botol-botol serum. Melihat kulit mereka yang putih pucat, jelaslah bahwa mereka sudah lama tidak melihat sinar matahari. Ye Mo segera mengeluarkan kameranya untuk mengambil gambar. Hanya butuh beberapa menit sebelum Yuan Zirong turun bersama pria parubaya itu. Begitu dia datang, seorang peneliti mulai menjelaskan kemajuan kepadanya. Dia harus mengakui bahwa fasilitas ini sangat rahasia. Hampir mustahil bagi orang lain untuk mengambil gambarnya. Sayang sekali Yuan Zirong telah bertemu dengan seorang kultivator.